Assalamualaikum, kembali lagi di Rihlah Channel yang akan memberikan informasi terkait kegiatan yang bermanfaat. Sebelum nonton, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Berapa banyak kalori terbakar dengan bersepeda? Apa itu kalori? Kalori adalah satuan energi. Satuan kalori di sini digunakan untuk mengukur energi pada makanan atau minuman, atau untuk mengukur jumlah yang kita bakar melalui aktivitas kita. Ketika kita memasukkan kalori lebih banyak dari yang kita keluarkan atau bakar ke tubuh kita, maka sisanya akan memberikan penambahan berat badan. Dan sebaliknya, ketika kita memasukkan kalori lebih sedikit dari yang kita keluarkan atau bakar ke tubuh kita, maka akan terjadi penurunan berat badan. Secara empiris, 500 gram lemak tubuh sama dengan 3.500 kalori. Jadi untuk menurunkan berat badan 500 gram, diperlukan pembakaran kalori lebih besar 3.500 kalori dari jumlah kalori yang kita makan. Jika dalam satu hari, makanan kita mengandung total kalori adalah 2.500 kalori. Kalori yang perlu dibakar supaya tidak ada penambahan berat badan kalori yang dimakan sama dengan 2.500 kalori. Untuk membakar 500 gram lemak dibutuhkan pembakaran kalori sebanyak 3.500 kalori. Jadi di hari itu, supaya berat badan berkurang 500 gram dibutuhkan pembakaran kalori 2.500 tambah 3.500 sama dengan 6.000 kalori. Jumlah kalori yang dibakar bisa dengan mudah diestimasi, tetapi sangat susah untuk mendapat angka pastinya. Berikut faktor utama yang mempengaruhi pembakaran kalori dengan bersepeda. Yang pertama, berat badan. Semakin berat badan seseorang, maka banyak energi yang dibutuhkan untuk bergerak. Yang kedua, kecepatan. Semakin cepat mengayuh, semakin banyak kalori terbakar. Yang ketiga, durasi. Semakin lama bersepeda, semakin banyak kalori terbakar. Tidak seperti berlari, yang energinya hampir semua terpakai ke kecepatan, sehingga pembakaran kalorinya bisa lebih akurat. Sepeda memiliki banyak faktor lain yang mempengaruhi kecepatan. Faktor tambahan lainnya yang susah terukur adalah yang pertama, roda. Kecepatan dari perputaran roda dipengaruhi oleh ukuran ban, posisi gigi yang dipakai, atau ketika jalan turunan kita tidak mengayuh atau kalori tidak terbakar. Jadi pada kecepatan yang sama tidak berarti pembakaran kalori yang sama. Yang kedua, aerodinamis. Ini adalah faktor terbesar lainnya. Kecepatan terpengaruh oleh friksi atau gesekan dengan udara dan angin. Contoh ekstrim adalah jika kita bersepeda dengan payung parasut di belakang. Walaupun kecepatan rendah tetapi pembakaran kalorinya sangat tinggi. Kita bisa melihat pembalap sepeda profesional yang sangat meminimalkan faktor aerodinamis dengan helm yang runcing, posisi badan menunduk, pakaian ketat, dan lainnya yang tujuannya adalah mengurangi gesekan dan tahanan ke udara atau angin. Faktor aerodinamis ini sebenarnya bisa diukur dengan wind tunnel, tetapi akan memakai biaya yang tidak sedikit. Yang ketiga, rolling resistance. Faktor ini adalah gaya tahan sepeda terhadap permukaan bersepeda, dipengaruhi oleh jenis ban, lebar ban, jenis permukaan jalan, dikombinasikan dengan berat badan. Kita perlu ilmuwan dengan rumus-rumus aneh untuk menghitung ini. Yang keempat, makanan. Jenis dan kualitas makanan yang kita makan akan mempengaruhi seberapa banyak dan seberapa cepat dia berubah menjadi tenaga. Bersepeda dengan kayuhan kencang atau sprint akan lebih banyak membakar karbohidrat, sedangkan bersepeda sedang tapi lama atau maraton akan lebih banyak membakar lemak. Yang kelima, lain-lain. Suhu ketika bersepeda, tekanan angin, ban, dan hujan. Jadi tidak akan ada angka yang pasti, semuanya adalah estimasi dan pendekatan. Itulah beberapa informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya.